Hello Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Circus. Film garapan sutradara Rohit Sethi ini dirilis pada tahun 2022 dengan menghadirkan bintang-bintang Bollywood seperti Ranbir Kapoor, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez, Varun Sharma, dan Deepika Padukone. Circus bercerita tentang dua pasangan anak kembar yang ditukar oleh seorang dokter demi sebuah penelitian. Ketika dewasa, anak kembar tersebut mulai menemukan kerumitan hidup yang tidak terduga akibat tertukar identitas. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik happy. Film ini berlatarkan kota Bangalore dan Uti di era tahun 80-an. Roy Jamnadas adalah anak yatim piatu. Ia punya adik bernama Joy Jamnadas. Mereka dibesarkan di panti asuhan karena tidak ada yang mengadopsinya. Ketika dewasa, Roy sukses menjadi seorang dokter. Roy dan adiknya Joy kemudian mendirikan panti asuhan untuk menampung anak-anak yang senasib dengan mereka. Suatu hari, mereka menemukan anak kembar yang dibuang di depan gerbang panti asuhan. Roy ingin membuktikan sebuah teori bahwa orang akan saling mencintai meskipun mereka tidak punya hubungan darah, asalkan mereka dibesarkan bersama dan hidup dalam lingkungan keluarga. Roy kemudian melakukan sebuah eksperimen. Ia memisahkan dua anak kembar dari saudara kandung mereka. Anak kembar tersebut akan tinggal bersama anak kembar lainnya tanpa mengetahui jika mereka bukan saudara kandung. Roy kemudian menukar satu anak dengan anak kembar lainnya dan memberi mereka nama yang sama, yaitu Roy dan Joy. Roy dan Joy yang pertama akan diadopsi oleh pengusaha kaya raya yang tinggal di kota Bangalore. Sementara Roy dan Joy yang kedua akan diadopsi oleh sebuah keluarga pemain sirkus dan mereka tinggal di Uti. Kehidupan anak kembar ini bahagia bersama dengan kedua orang tua mereka. Dari keempat anak kembar tersebut, ada satu anak yang memiliki bakat spesial. Anak ini bernama Roy dan ia tinggal di kota Uti bersama dengan kedua orang tuanya yang mengelola sebuah sirkus. Roy tidak bisa kesetrum listrik. Bakat spesialnya ini membuat Roy dengan leluasa memegang listrik tanpa takut kesetrum. Tetapi yang aneh adalah ketika Roy bermain dengan listrik, maka saudara kembarnya yang juga bernama Roy dan tinggal di Bangalore akan tersengat listrik. Ayah Roy dan Joy kemudian meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil sehingga Roy dan Joy terpaksa mengambil alih sirkus keluarga mereka. Roy kemudian menampilkan bakat istimewanya itu dalam permainan sirkus mereka. Ia bermain-main dengan listrik tanpa kesetrum. Sejak saat itu, Roy menjadi terkenal dan ia dijuluki dengan sebutan manusia listrik. 30 tahun berlalu, Roy dan Joy tumbuh dewasa dan menetap di Uti. Roy tampil sebagai pemain sirkus hebat dan ia begitu populer. Roy sudah 5 tahun menikah dengan wanita bernama Mala, tetapi mereka belum dikaruniai anak. Mala berprofesi sebagai seorang penulis novel dan ia menggunakan nama pena yaitu Kolonel Vikran. Sementara itu, kembaran lainnya yang bernama Roy tinggal di kota Bangalore. Roy dari Bangalore ini belum menikah. Ia dijauhi orang-orang karena Roy terkadang secara tiba-tiba tersengat listrik dan orang yang menyentuhnya akan ikut kesetrum. Roy Bangalore sangat senang membaca novel karya Kolonel Vikran. Ia bermimpi suatu saat nanti ingin bertemu dengan idolanya itu. Roy tidak sadar jika Kolonel Vikran adalah Mala, istri dari kembarannya yang tinggal di Uti. Roy Bangalore akrab dengan adik laki-lakinya yaitu Joy. Mereka tentu saja berbeda wajah karena sejatinya Roy dan Joy bukanlah saudara kandung. Mereka ditukar oleh Dr. Roy saat masih kecil.
Mala adalah seorang wanita mandul. Ia ingin sekali mengadopsi anak dari panti asuhan. Sayangnya, Roy keberatan karena Roy tidak mau punya anak angkat. Menurut Roy, anak angkat tidak akan sama seperti anak kandung karena mereka tidak mewarisi aliran darah dari kedua orang tuanya. Roy sendiri tidak sadar jika dirinya adalah anak angkat. Setelah dibujuk oleh istrinya, hati Roy akhirnya luluh. Ia siap mengadopsi anak dan mereka mengambil salah satu anak yang ada di panti asuhan milik Dr. Roy. Meskipun istrinya mandul, tetapi Roy sangat mencintainya. Roy yang tinggal di Bangalore memiliki kekasih bernama Bindu. Mereka pacaran sudah lama dan Roy berniat melamar kekasihnya ini. Suatu malam, ketika jalan-jalan bersama Bindu, Roy penasaran melihat dua pria yang selalu mengintai dirinya. Ia kemudian mendekati pria tua tersebut dan menyentuhnya. Seketika, Roy tersengat listrik karena di saat bersamaan, Roy yang ada di kota Uti sedang memainkan pertunjukan sirkus menggunakan listrik. Ternyata, orang yang memata-matai Roy adalah ayah kandung Bindu yang bernama Rai Bahadur. Ia ditemani oleh asistennya yang bernama Prem. Rai memata-matai Roy karena ia curiga jika Roy selingkuh. Ketika Rai berkunjung ke kota Uti, ia melihat Roy bersama wanita lain. Sejak saat itulah, Rai selalu membuntuti Roy. Ia ingin membuktikan kepada putrinya jika Roy adalah pria pengkhianat. Malam itu, Roy mengatakan kepada Tuan Rai bahwa ia akan melamar Bindu. Tentu saja Tuan Rai menolak karena ia pernah melihat Roy bersama wanita lain. Bindu tidak percaya kepada ayahnya. Ia yakin jika Roy adalah pria yang setia. Selain itu, Tuan Rai juga tidak mau mendapatkan menantu sembarangan. Ia harus bermenantukan orang kaya, sama sepertinya yang juga adalah seorang pengusaha kaya. Roy kemudian menjelaskan kepada Tuan Rai jika dirinya adalah putri Sakuntala, ratu bisnis di kota Bangalore. Mendengar nama Sakuntala, ekspresi Tuan Rai seketika panik dan berubah. Ternyata, Rai panik karena tangannya terjepit pintu mobil. Rai Bahadur bertemu Sakuntala. Mereka membicarakan rencana pernikahan antara Roy dan Bindu. Dari obrolan keduanya, disepakati jika rencana pernikahan akan kembali dibahas setelah Roy pulang dari kota Uti. Roy terpaksa ke sana karena ia ada urusan bisnis. Ia ingin membeli sejumlah lahan kebun teh di sana. Sakuntala merasa bahagia karena anaknya akan segera menikah. Ia kemudian menelpon Dr. Roy dan memberikan kabar bahwa Roy akan berkunjung ke Uti. Dr. Roy khawatir jika Roy akan bertemu dengan kembarannya yang juga bernama Roy di kota Uti. Roy Bangalore berpisah dengan kekasihnya Bindu. Ia pergi ke Uti dengan ditemani adiknya Joy. Mereka berdua naik kereta api. Di dalam kereta tersebut terdapat 3 penjahat buronan polisi. Mereka adalah Momo, Mengo, dan Chiki. Momo tahu jika Roy dan Joy menyimpan sejumlah uang di dalam tas mereka. Momo ingin mencuri uang itu. Ia mengajak teman-temannya mendekati Roy dan Joy. Roy mengetahui niat jahat Momo, tetapi Joy, ia sangat polos. Joy mengira jika Momo adalah orang baik. Ia ngobrol dengan mereka tanpa curiga sedikit pun. Ketika Roy dan Joy tertidur, Momo secara diam-diam ingin mencuri uang yang ada di dalam tas. Tetapi, di saat bersamaan, Roy dari kota Uti justru sedang bermain sirkus. Ia memegang listrik yang membuat Roy yang ada di dalam kereta api kesetrum akibat efek dari listrik tersebut. Alhasil, Momo juga ikut tersengat listrik karena ia menyentuh Roy. Keesokan paginya, Roy dan Joy tiba di kota Uti. Ketika turun dari kereta, mereka disapa oleh orang-orang yang mereka tidak kenal. Roy dan Joy merasa aneh karena beberapa orang di kota itu mengenali wajah dan bahkan nama mereka berdua. Padahal ini adalah kali pertama mereka pergi ke kota Uti dan mereka bahkan tidak mengenali siapa orang yang menyapa mereka. Roy dan Joy buru-buru mencari taksi. Sopir taksi yang bernama Nagmani berpenampilan sangat eksentrik. Ia punya tato ular di bagian tangan dan memakai topi aneh di area wajah dan kepala. Roy dan Joy kemudian diantar ke Hotel Century. Hotel ini milik seorang pria yang bernama Bagira. Bagira dulunya adalah mantan bos gangster yang paling ditakuti di tanah India. Wajahnya sering muncul di koran dan ia begitu populer karena kejahatan yang dilakukannya. Saat ini, Bagira mengaku jika dirinya sudah bertobat. Ia memilih hidup tenang dan menjadi seorang pengelola hotel. Sementara itu, di kediaman Roy,
Mala terlihat begitu marah kepada suaminya. Mala ingin segera berangkat ke panti asuhan Jamnadas di kota Bangalore dan mengadopsi seorang anak. Akan tetapi, Roy menolak dengan alasan ia sibuk bekerja. Mala tentu saja kecewa. Hari itu adalah hari anniversary pernikahan mereka yang kelima. Tetapi, Roy seakan tidak peduli dengan hari penting tersebut. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Untuk menenangkan amarah Mala, Roy mengajak adiknya Joy dan asistennya Lily agar membeli kalung berlian kepada Mala sebagai hadiah sekaligus kejutan di hari anniversary mereka. Setibanya di toko perhiasan, Roy meminta bantuan Lily untuk memilih kalung berlian yang cantik buat istrinya Mala. Kalung itu dibayar tunai, tetapi mereka belum bisa membawanya pulang karena pihak toko akan mengirim langsung paket tersebut ke rumah Roy. Setelah selesai membeli kalung berlian, Roy kembali ke sirkus bersama Lily, sementara Joy, ia pulang ke rumah. Di saat itulah, Momo, Mango, dan Chiki melihat Joy. Mereka membuntutinya sampai ke rumah. Momo dan kawan-kawannya siap merampok rumah itu agar bisa mengambil uang yang sudah mereka targetkan sejak berada di dalam kereta api. Tuan Rai masih curiga terhadap Roy. Ia mengajak asistennya yang bernama Prem untuk berangkat ke kota Uti menggunakan mobil. Mereka akan memata-matai Roy di sana. Tuan Rai ingin membuktikan kepada putrinya Bindu bahwa Roy memang selingkuh. Roy Bangalore memulai bisnisnya dengan mendatangi kebun teh. Ia membeli puluhan hektar lahan di sana. Ketika bertemu dengan pekerja kebun teh, Roy merasa aneh. Seorang wanita memanggil Roy dengan sebutan manusia listrik. Ia juga memuji penampilan Roy ketika bermain sirkus. Roy hanya bisa nyengir kuda. Ia merasa dirinya tidak pernah bermain sirkus. Ia juga tidak tahu apa yang dibicarakan oleh pekerja kebun teh tersebut. Setelah selesai transaksi bisnis, Roy kembali ke hotel dan bertemu dengan adiknya Joy. Mereka akan pulang ke Bangalore besok pagi. Malam harinya, Joy mengajak Roy untuk menikmati suasana di kota Uti. Mereka meminta sopir taksi agar mengantar mereka ke sebuah kafe yang terkenal di kota tersebut. Roy dan Joy menari bersama penari kafe yang bernama Vrindama. Mereka tampil begitu mempesona. Setelah acara selesai, Roy dan Joy keluar dari kafe tersebut. Dan di saat bersamaan, Roy dan Joy dari Bangalore baru saja tiba di kafe diantar oleh sopir taksi. Ketika Roy dan Joy masuk ke dalam, ia disambut oleh seorang pria yang berkepala pelontos. Pria ini memuji penampilan Roy yang telah menari dengan begitu indah di kafe tersebut. Padahal Roy baru saja tiba. Roy merasa bingung karena ia tidak pernah menari di kafe itu. Ia baru saja tiba di tempat itu. Tidak lama kemudian, seorang nenek tua menghardik Roy dengan berkata, "Luar biasa, kau baru saja bertengkar dengan istrimu Mala dan sekarang kau menari bersama wanita lain di kafe ini." Roy dan Joy tidak paham apa yang mereka katakan. Mereka berpikir kemungkinan Mala adalah seorang bos gangster dan nenek tua ini adalah kaki tangannya. Joy kemudian menggertak bibi Mala dengan berkata, "Kami tidak takut siapapun, nenek tua." Tindakan Joy justru dibalas bibi Mala dengan sebuah tamparan. Tidak lama kemudian, seorang polisi masuk ke dalam kafe. Polisi ini adalah kakak laki-laki Mala. Agar tidak terjadi keributan di sana, polisi ini kemudian membawa Roy dan Joy ke rumah Mala agar masalahnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Roy dan Joy kebingungan. Mereka kemudian dibawa ke sebuah rumah dan bertemu dengan Mala. Setelah mengantar Roy dan Joy, kakak laki-laki Mala kemudian pulang ke rumahnya. Sementara itu, Mala memanggil Roy agar masuk ke dalam kamarnya. Ia ingin menikmati malam berdua sebagai hadiah ulang tahun anniversary pernikahan mereka. Mala membuka jaket Roy dan bersiap mencumbuinya. Tetapi, Roy justru ketakutan dan segera keluar dari kamar itu. Roy keluar kamar dan bertemu dengan Joy. Adiknya itu menunjuk ke arah dinding dan ia heran melihat foto Roy bersama wanita lain. "Itu bukan aku, Joy. Aku tidak pernah menikah dengan Mala." Roy berusaha menjelaskan kepada adiknya Joy. Sikap Roy dan Joy membuat Mala heran. Mala kemudian mengajak mereka untuk makan malam. Di atas atap rumah, 3 penjahat mengintai. Mereka tentunya si Momo, Mango, dan Chiki. Para penjahat ini ingin mencuri uang Roy. Sayangnya, ketika merayap di atas atap, Momo, Mango, dan Chiki justru terperosok jatuh ke dalam rumah. Mereka kemudian bangkit berdiri dan mengancam Roy menggunakan pistol. "Serahkan tas itu kepadaku, atau aku akan membunuh kalian semua." Momo mengancam Roy. Alih-alih menyerahkan tas, Roy justru memukul tangan Momo dengan tas itu yang membuat pistolnya terpental masuk ke dalam perapian.
Anak buah Momo mencoba mengambil pistol tersebut. Sementara Momo, ia berhasil mengambil cambuk sirkus yang ada di rumah itu. Momo mencambuk Roy berulang kali. Setelah mencambuknya, Momo kemudian mencoba mengambil tas yang dipegang oleh Roy. Di saat bersamaan tetapi di tempat yang berbeda, Roy si manusia listrik berada di toko perhiasan karena ia sudah tidak sabar ingin mengambil kalung berlian yang dibeli sebagai hadiah untuk Mala. Tetapi penjual kalung berlian tersebut mengatakan bahwa barangnya belum siap dan mereka akan mengantarnya besok pagi. Ketika Roy berada di toko perhiasan tersebut, listrik di toko itu tidak stabil. Roy kemudian memperbaikinya dan ia dengan santai memegang sejumlah kabel yang membuat kembarannya tersengat aliran listrik. Alhasil, Momo yang memegang Roy untuk merampas tasnya juga ikut kesetrum. Mango dan Chiki berhasil mengambil pistol yang masuk ke dalam perapian. Setelah mengambilnya, pistol itu justru dirampas oleh Bibi Mala. Wanita tua itu kemudian menodongkan pistol ke arah 3 penjahat tadi. Mereka diminta keluar dari rumah itu. Para penjahat berlari ketakutan karena ancaman si nenek begitu menakutkan. Bibi Mala kemudian mengunci gerbang pagar rumah mereka dan mematikan lampu di dalam rumah. Ia takut jika para penjahat itu kembali. Roy si manusia listrik dan saudaranya Joy pulang ke rumah. Tetapi mereka menemukan pagar terkunci dan lampu rumah dimatikan. Mereka mengira jika penghuni rumah sudah tertidur pulas. Karena itulah Roy mengajak Joy agar menginap di hotel. Tidak lama berselang, Tuan Rai bersama asistennya Prem datang ke tempat itu. Rai memang sengaja datang ke Uti untuk memata-matai Roy. Dan sekarang ia berhasil menemukan rumahnya. Tuan Rai menuduh Roy selingkuh dan berkhianat dari putrinya. Roy dan Joy tentu saja bingung dengan ucapan Pak Tua ini. Mereka bahkan tidak mengenalnya. "Siapa kau? Aku tidak mengenal kalian. Ini rumahku dan aku sudah menikah." Roy mencoba menjelaskan situasinya. Singkat cerita, terjadi cekcok mulut di antara mereka akibat kesalahpahaman. Pertengkaran itu semakin memanas dan pada akhirnya Tuan Rai mengeluarkan kata kasar dan mencaci maki orang tua Roy. Hal itu membuat Roy marah kepadanya dan ia menampar pria tua itu. Setelah ditampar, Tuan Rai dan Prem akhirnya pergi. Sementara Roy, karena tidak bisa masuk ke dalam rumah, mereka kemudian tidur di penginapan. Gagal mendapatkan tas berisi uang 500.000 rupiah. Momo melapor kepada pamannya yang bernama Polson, si ketua gangster. Hari itu, Polson sedang berulang tahun dan semua anak buahnya memberikan hadiah. Momo tidak membawa apapun. Ia justru datang dan menceritakan apa yang telah menimpa dirinya. Momo menceritakan hal itu melalui flashback yang ditayangkan langsung di atas rembulan. Tidak terima keponakannya dilecehkan oleh Roy, Polson kemudian bertekad untuk balas dendam kepada Roy. Setelah ditampar oleh Roy, Tuan Rai dan Prem mencari penginapan dan mereka memilih Hotel Century. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, Roy dan Joy justru datang ke hotel itu. Mereka memilih tidur di hotel setelah pintu gerbang rumah terkunci. Pemilik hotel mengira jika Roy dan Joy sudah check-in tadi pagi. Ia langsung memberikan kunci kamar tanpa perlu check-in lagi. Saat masuk ke dalam kamar, Roy dan Joy sedikit merasa aneh karena di kamar itu sudah ada barang-barang milik orang lain. Tetapi karena keduanya sangat ngantuk, mereka akhirnya tidur dan tidak memperdulikan barang-barang itu. Sementara itu di kamar lain, Tuan Roy menelpon putrinya Bindu. Ia menjelaskan jika Roy adalah seorang penipu dan pengkhianat karena Roy sudah memiliki istri dan punya rumah di Uti. Bindu tidak percaya akan ucapan ayahnya. Tuan Rai kemudian meminta Bindu untuk datang ke kota Uti dan membuktikan sendiri kebenarannya. Malam itu, Roy Banglor tidur bersama Joy di rumah Mala, sedangkan Mala sendiri tidur bersama bibinya. Keesokan paginya, Roy dan Joy terbangun dan mereka segera kabur dari rumah Mala. Saat berada di jalanan, Roy disambut oleh seorang karyawan toko perhiasan. Karyawan ini menghantarkan berlian yang dibeli Roy tadi malam. Roy dan Joy tentu saja bingung. Mereka tidak membeli apapun. Tetapi karena barang itu diberi secara gratisan, keduanya akhirnya mengambil bingkisan perhiasan tersebut. Roy dan Joy segera naik taksi Nagmani dan mereka kembali ke Hotel Century. Roy si manusia listrik ingin sarapan di hotel. Ia mengajak adiknya Joy, tetapi di sana mereka justru bertemu dengan Tuan Rai. Roy merasa menyesal telah menampar pria tua itu. Ia menghampirinya dan berniat meminta maaf.
Tuan Rai masih dongkol kepada Roy karena selain ditampar, ia juga tidak terima putrinya dipermainkan oleh Roy. Tuan Rai kembali mencaci maki Roy. Ia selalu membawa-bawa nama orang tua. Hal itu membuat Roy terpancing amarahnya. Ia kembali menampar pria tua itu. Saat Tuan Rai ditampar, asistennya yang bernama Prem terlihat begitu gembira karena selama ini Tuan Rai selalu memperlakukan Prem dengan cara yang semena-mena. Electric Man. Roy dan Joy tidak jadi sarapan. Mereka segera kembali ke rumah. Tetapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh geng Paulson yang membawa Momo, Mango, dan Chiki. Paulson tidak terima keponakannya Momo dilecehkan oleh Roy. Ia ingin menghajar Roy dan Joy. Momo mengatakan kepada pamannya agar berhati-hati karena Roy adalah manusia listrik yang bisa nyetrum. Pamannya tidak percaya. Ia berulang kali menyentuh Roy dengan gestur meremehkan. Dan memang tidak terjadi sengatan listrik. Paulson semakin sombong dan jumawa. Ia berulang kali meremehkan kekuatan Roy. Merasa risih, Roy kemudian mengambil kabel listrik di tempat itu. Dan ia menyetrum Tuan Paulson beserta anak buahnya. Setelah mendapatkan perhiasan, Roy dan Joy kembali ke hotel. Di sana ia bertemu Bindu yang menyusul mereka datang ke kota Uti. Setelah mendengar cerita ayahnya dan juga kesaksian dari Tuan Bagheera, si pemilik hotel, Bindu menampar Roy. Bindu mengira jika Roy punya istri simpanan di kota Uti dan wanita itu bernama Mala. Roy dan Joy membantah semua tudingan Bindu. Menurutnya, semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman semata. Roy tidak punya rumah di kota Uti, apalagi istri. Roy bahkan mengatakan jika wanita bernama Mala adalah seorang bos gangster. Ketika Roy mengatakan itu, Lily muncul. Lily merasa heran kenapa Roy mengatakan jika istrinya Mala adalah seorang gangster. Padahal Roy telah membelikan perhiasan untuk Mala dan sekarang perhiasan itu dipegang oleh Joy. Tuan Rai, Bindu, dan Lily mengira jika Roy dan Joy memainkan sandiwara untuk mengerjai mereka semua dan menyembunyikan sebuah rahasia. Roy berusaha untuk membela dirinya. Ia mengaku tidak mengenal Lily. Ayah Bindu mulai ikut campur dan seperti biasa, ia mencaci maki Roy dan orang tuanya. Kembali terjadi lagi. Roy menampar pria tua itu. Sementara itu, Mala menyusul Roy di tempat sirkus. Di sana, Mala bertemu dengan suaminya. Ia menangis meratapi dirinya yang mandul. Roy menyemangati Mala. Ia akan tetap mencintai Mala meskipun istrinya tidak bisa punya anak. Mereka berdua kemudian sepakat untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Setelah itu, keduanya berpelukan mesra. Dan di saat bersamaan, Bindu muncul di TKP. Bindu bersedih. Ia merasa dikhianati oleh Roy. Roy tentu saja tidak mengenal Bindu. Ia pun bertanya, "Siapa kau? Aku tidak mengenalimu." Bindu kemudian mengatakan bahwa Roy pura-pura hilang ingatan. Ia sengaja ingin menipu Bindu dan Mala. Kesalahpahaman terus terjadi yang membuat Pak Tua Rai kembali ikut-ikutan dan mencaci maki Roy seperti biasa. Dan Roy kembali terpaksa menampar Tuan Rai. Roy dan Joy meninggalkan hotel. Mereka ingin kembali ke Bangalore dan bergegas ke stasiun kereta api. Di dalam perjalanan, mereka melewati sirkus. Di sana, Roy melihat poster besar terpampang di depan sirkus. Ada gambar pria yang mirip dengan dirinya. Roy dan Joy penasaran. Mereka masuk ke dalam sirkus dan bertemu dengan Paulson bersama dengan gengnya. Paulson ingin menyerang Roy, tetapi serangan itu terhenti setelah pertunjukan sirkus dimulai. Semua orang tercengang melihat ada dua Roy di tempat itu. Roy Uti sedang tampil dengan memegang listrik. Sementara Roy Bangalore tersetrum hebat akibat sengatan listrik yang dipegang oleh kembarannya. Melihat kembarannya kesetrum, Roy segera menghentikan pertunjukan itu. Ia menghampiri kembarannya. Tidak hanya Roy, Joy juga sadar jika ia punya kembaran. Semua orang terdiam, terpana, terbata.
Sekarang, semua orang berkumpul di tempat yang sama, dan mereka mulai mengerti mengapa terjadi kesalahpahaman selama ini. Semua kesalahpahaman yang terjadi selama ini akhirnya terselesaikan. Mereka saling memaafkan dan seketika, Dr. Roy muncul untuk menjelaskan semuanya. Dr. Roy meminta maaf karena ia telah menukar anak kembar itu. Ia melakukan hal tersebut agar bisa membuktikan kepada dunia bahwa aliran darah tidak membatasi seseorang untuk saling mencintai sebagai saudara. Terbukti, Roy dan Joy bisa hidup sebagai kakak beradik meskipun mereka tidak punya ikatan darah. Di akhir cerita, Roy akhirnya mengetahui jika Mala adalah penulis novel dengan nama pena Kolonel Vikram. Ia merasa sangat senang bisa bertemu langsung dengan idolanya yang ternyata adalah istri dari abang kandungnya yaitu Roy Uti. Roy dan istrinya Mala memutuskan untuk mengadopsi anak dari sebuah panti asuhan. Sementara Roy dan Bindu, mereka akhirnya menikah. Tidak dijelaskan bagaimana nasib dari Paulson dan Momo yang masih menyimpan dendam kepada Roy. Dan film pun berakhir.